Halo Sobat Duduk Manis, kembali lagi bersama saya di podcast Duduk Manis. Mari bicara diabetes. Nah, kita kemarin baru saja mengadakan Rumat Berbagi 2025. Luar biasa sekali yang datang, luar biasa sekali effortnya. Kenapa? Karena kita siapkan 1000 paket sembako untuk duafa yatim. Dan kami juga menyiapkan santunan. Nah, seperti apa perjuangannya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Dari awal kita menyiapkan, mengonsep acara. Hari ini kita akan bicarakan bersama Ibu Melia Wasni selaku General Manager PT Rumah Perawatan Indonesia. Assalamualaikum Ibu Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Mel? Alhamdulillah serak-serak basah. Serak-serak basah. Ibu puasa hari ini Bu? Insya Allah puasa. Ibu, sebelum kita mengupas tuntas nih tentang persiapan Rumat Berbagi yang kemarin alhamdulillah sampai diliput TV nasional juga ya Bu ya. Kita masuk ke salah satu stasiun TV nasional, kemudian beberapa media elektronik juga yang meliput jalannya kegiatan. Kita mau berkenalan dulu nih Bu. Mungkin Sobat Duduk Manis ada yang belum tahu nih tentang Rumat Bu. Rumat itu sendiri apa sih Bu? Rumat apa ya? Makhluk apa gitu ya? Iya. Siapa sih dia kan? Siapakah dia gitu? Rumat itu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat. Jadi kita basisnya itu perawat yang berpraktek mandiri. Kami mempunyai 150 unit lebih di seluruh Indonesia. Dari Gorontalo sampai ke Medan. Dari timur sampai ke barat. Kayak lagu Wali Bu ya. Kayak lagu Wali. Lu mau izin mic-nya kurang deket kayak. Kurang deket ya. Ini harusnya dideketin ya gini. Sekarang udah deket. Kenapa dari tadi ya? Iya. Dari timur ke barat ya Bu. Ada di Bali juga, di Pulau Jawa hampir semua wilayah ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Solo, Jogja, sudah ada. Jakarta, Jabodetabek, lengkap insya Allah sampai ke Serang, Cilegon. Kalau berdirinya sendiri Bu, di 2000 berapa ya Bu? Rumat itu berdiri tahun 2010 di bulan Juli dan di launching di bulan Agustus. Sudah tahun ke-15 ya. Alhamdulillah. Bu. Berarti awalnya tetap satu persatu ya Bu. Maksudnya tidak langsung kita akan buka 100, 200 tidak ya Bu. Satu, dua Jadi bisa itu. Memang waktu itu kan perawat itu belum belum ada license ya, belum ada, sepertinya di masyarakat belum punya hak lah untuk berpraktik ya. Kebetulan waktu itu Undang-Undang Kesehatan sudah memperbolehkan dan Rumat berdiri dengan berpraktek mandiri. Kami layanannya itu khusus di perawatan luka dan lebih khusus lagi di luka diabetes. Ya. Kenapa luka diabetes? Karena tantangan buat kami waktu itu adalah luka yang paling sulit sembuh itu kan luka diabetes. Iya betul. Dan banyak sekali mereka yang luka diabetes itu kena amputasi. Diponis amputasi. Jadi owner kami itu Pak Dadang dan Pak Farudin berdiskusi bagaimana ya caranya solusi terbaik untuk mengatasi amputasi. Akhirnya kita pilih, kita memang waktu itu sangat segmen banget ya, sangat kecil lingkupnya gitu, sangat spesifik. Itu di luka diabetes dan waktu itu banyak orang mempertanyakan, kenapa luka diabetes? Wong luka semua aja belum tentu ada yang mau ngerawat ya kan, apalagi luka diabetes. Ya tetap berkonsisten di situ dan perjalanannya bukan yang ringan, ternyata berat banget gitu kan. Sampai 5 tahun tidak bisa membuat perusahaan ini jadi lebih survive ya gitu ya. Sangat berat sekali gitu. Tapi lambat laun orang sudah mulai mengenal tentang luka dan luka diabetes khususnya, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak pelayanan di luka diabetes gitu kan. Iya, pelayanan serupa. Tidak hanya di rumah, dan buat kami itu nggak apa-apa, semakin banyak orang bisa melakukan pelayanan perawatan luka diabetes, maka semakin banyak pasien diabetes yang kemungkinan bisa sembuh. Yang tidak harus diamputasi. Betul. Dan memang misi besar kami adalah semaksimal mungkin kami upayakan supaya pasien itu tidak diamputasi. Menurunkan angka amputasi. Iya betul. Di Indonesia ini
peringkatnya lumayan tinggi kan diabetes kan, dan semakin betul. hari Semakin bertambah makin jumlahnya, bertambah kan, dan dari usianya juga semakin muda. iya betul, dari pola Apalagi sekarang itu di usia anak-anak iya SD, iya, SMP betul gitu. betul. Sudah dia ada pradiabetes, ada yang Iya, diabetes. betul, Bu. Dan potensi luka nggak? Potensi luka Iya, pasti betul. gitu. Nah, waktu dulu di awal, Bu, karena segmennya kecil terus spesifik ya, berarti kan perlu keahlian spesifik tuh, Bu. Jadi bagaimana Rumat ini menyiapkan untuk menangani pasar yang spesifik itu, Bu? Apakah pelatihannya seperti apa gitu, Bu? Ya, waktu itu memang kita dari awal berdiri ya, perawat itu datang sudah dilatih. Jadi dia tidak langsung berpraktik. Betul, Kita betul, tidak betul. boleh langsung berpraktik, harus Iya, dia iya. dilatih. Emang ada pertama pelatihannya seminggu, 2 minggu, sebulan, dan akhirnya sekarang 4 bulan. 4 bulan, betul, betul, Semakin kesini semakin lama. Kenapa semakin lama? Karena kita harus memastikan perawat yang melayani pasien itu sudah punya standar yang sama, gitu, dengan Yes. keahlian yang sama Iya, gitu, iya, iya. sehingga pasien tidak perlu resah. Dia melakukan perawatan di rumah manapun, Oh, dia iya, akan iya. ketemu pelayanan yang sama, Yes. dengan keahlian yang sama, Oke. seperti itu. Makanya jangka waktunya emang benar-benar 4 bulan gitu ya, Bu. Iya. Jadi dia semuanya satu gitu ya, mau dia Iya. berobat. Misalnya saya kebetulan kan musim lebaran nih, Bu. Nah, Dia pasien, misalnya pasien dari Jakarta, oh ternyata mudik nih ke Pulau Jawa gitu ya, Bu. Bisa di sana, oh ternyata sama, harapannya akan seperti Iya, itu ya, sama. Bu. Misalnya dia pasien di rumah Matraman misalnya Matraman di Jakarta. misalnya. Wah, saya mau mudik nih, Mbak. Gimana dong nanti dengan luka saya? Iya. Ibu mudik kemana? Saya ke Semarang, Mbak. Aman, Bu. Di Semarang kita ada 5 unit. Ibu tinggal pilih mau datang kemana Iya, gitu yang kan. terdekat. Iya, iya. Itu memang kenapa kita membuka rumah di mana-mana, karena itu tujuannya. Karena pasien diabetes kan mobilisasinya sangat sulit. Oh iya. Iya, betul, dia ada betul. luka di kaki, dia sulit sekali berjalan, dia sulit sekali mobilisasi ya gitu. Jadi makanya kita membuka unit-unit layanan tuh banyak Iya. dan tidak terlalu jauh gitu. Supaya apa? Supaya pasien itu dimudahkan dalam perawatan gitu. Nanti ini akan keluar tipsnya untuk mudik. Oh, Dari iya. Rumat ya. Rumat akan ngeluarin ya sebentar lagi ya. Ya. Tips Jadi aman mudik. ya, tips aman mudik. Jadi teman-teman pasien-pasien, masyarakat luas, bagaimana sih cara mudik yang aman supaya kaki itu nggak bengkak. Wah, seru Itu sih. karena mudik itu bisa lama loh ya. Oh iya, Bisa karena berjam-jam gitu kan, duduk berjam-jam, gitu ya terus kan. tiba-tiba bengkak. Kalau udah bengkak gitu Kenapa kan, ini kaki bengkak saya kok gitu? kenapa jadi Iya, bengkak, dan panik gitu. Tenang, nggak usah macet. panik Iya. gitu kan. Kita udah ada siapkan ya. siapkan. Nanti terus ya, Terus tonton. tonton di podcast Duduk Manis. Akan ada tips yang aman untuk penderita diabetes yang akan mudik nih, Bu. Iya, Gitu. nggak cuman di podcast kan, ada di IG ya, ada di Oh, IG-nya iya, betul Rumat, sekali. Betul, ada di betul. TikTok-nya, Ada di sosial ada media di kita, Facebook-nya gitu. Rumat memberikan informasi kepada banyak orang melalui banyak channel. Iya. Supaya apa? Supaya Supaya informasinya mudah didapat. mudah diakses. Siapapun bisa, anak muda bisa lihat di TikTok. iya. Yang sudah lumayan tua kayak saya nih, bisa mainnya di Facebook ya, bisa ke Facebook gitu kan. Yang agak-agak ilmiah sukanya di YouTube ya, nggak apa-apa gitu. Kita siapkan sediakan semua kita siapkan. Karena apa? Karena kita kepengen, secara umum kita kepengen rakyat Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu, dia sakit tapi sakit yang sehat. Sakit yang sehat itu seperti apa? Gimana tuh, Tidak Bu? nyusahin. Oke. Sakit sih tapi nggak nyusahin banyak orang, karena apa? Informasinya dapat. Paham. Kalau saya Iya, mau iya. mudik nih, Iya, kaki saya bengkak, saya nggak perlu panik, keluarga nggak perlu panik, sudah ada Oh, iya. keluar Kenapa tipsnya. ya ini ya, Kenapa tinggal ini di-scroll-scroll. harus diapain Oh, iya, gitu. betul. Ada nggak informasinya di aplikasi kita di Rumat kita? Ada ya. Bisa juga download aplikasi kita, Rumat kita namanya. Di situ banyak sekali informasinya. Oh, Insya Allah sudah sangat lengkap sekali ya. Sangat lengkap sekali. Berarti emang usia tidak mengkhianati hasil. Mungkin ya udah 14 tahun udah selengkap itu gitu Iya, ya. usia nggak bohong ya. Iya. Iya. Alhamdulillah Rumat semakin berkembang gitu kan. Ya, kita tetap berusaha untuk selalu ada untuk pasien. Amin. Ya, baik. Sangat menarik sekali ini untuk pengantar di awal podcast kita pada pertemuan kali ini dengan Ibu Mele. Karena saya senang sama Bu Mele, itu emang benar-benar
kita nanya satu, ibu akan menjelaskan banyak hal gitu. Jadi kita sebagai host itu sangat membahagiakan gitu. Karena kita tinggal mention satu, dapatnya banyak gitu seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Kali ini kita akan berbagi cerita nih Bu ke Sobat Duduk Manis. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan Rumat Berbagi 2025. Nah, pasti banyak sekali nih cerita atau terkait apapun itu, mulai persiapan, kemudian suka dukanya gitu Bu. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan Bu, siapa sih yang akan kita sasar atau tujuan kita dari Rumat Berbagi ini Bu di 2025? Oke, saya cerita latar belakang dulu ya, boleh ya? Boleh, Bu. Kenapa sih dulu ada Rumat Berbagi? Nah, gitu iya. Itu Rumat Berbagi kalau saya nggak salah sudah ada tuh kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun, mungkin 10 tahun kurang lah gitu ya. Waktu itu kita lihat berita, kalau saya nggak salah itu Telkom. Telkom itu membagi santunan kepada 1.000 anak yatim dan duafa. Masya Allah. Terus posting lah, Telkom aja bisa, ada Telkom nih santunan gitu kan, Rumat bisa nggak Bu gitu, kenapa nggak bisa, ayo kita bikin gitu lah. Mulailah kita waktu itu mulai dari buka rekening, kita beli kaleng itu celengan ya, celengan terus kita taruh di unit-unit, terus kita sampaikan kepada pasien-pasien kalau ingin membantu menyalurkan gitu kan. Sebagian hartanya ya Bu. Terus kalau kadang-kadang pasien suka ngasih tips ya ke perawat, uang tipsnya dimasukin ke situ gitu kan, karena kan di perawat kita tidak boleh menerima tips ya kan. Terus mulai dari situ terus kita mulai melakukan setiap di bulan Ramadan. Ya, jadi kita memang lakukannya setiap di bulan Ramadan. Yang pertama sekali itu waktu itu kalau saya nggak salah di tahun 2000 berapa saya lupa ya tahun berapa, tapi itu di hotel sama anak yatim yang segmen usianya dari SMP ke bawah. Jadi memang anaknya kecil. Jadi waktu itu kita kasih dia tas sekolah, alat tulis, dan uang. Bukan sembako waktu itu. Okay. Terus berikutnya kita berpindah ke Bandung. Di Bandung juga sama gitu kan. Seperti itu. Setelah itu akhirnya berpindah terus. Karena kita wilayahnya banyak tersebar, jadi kita bagi-bagi. Nah, sasaran kita ganti ke veteran. Jadi veteran-veteran yang pejuang-pejuang dulu ya kan, yang kita berikan apresiasi, kita perhatikan dan mereka sangat senang sekali, terharu mereka. Nah, waktu veteran itu berarti di mana tuh Bu? Di panti asuhan atau mohon maaf sebelumnya? Enggak, di kantor veterannya. Jadi kita anterin ke kantor veteran kan, mereka punya tuh cabang-cabangnya di seluruh Indonesia kan. Kita datengin, kita tanya, Pak, kita mau kasih nih ada segini gitu kan, ada yang sudah di list, ini lucu juga, sudah di list namanya 100, tiba-tiba pas santunan tinggal 90 berapa kan udah meninggal. Karena kan udah veteran, udah tua-tua ya. Jadi waktu itu kita ganti, tambah lagi dengan guru. Dengan guru, jadi ada veteran, ada guru, dan kita sebar. Pernah kita santunan di Surabaya, di Bandung, di Palembang, di Lampung, di Bogor, Jabodetabek, Solo, Jogja, hampir semua daerah pernah kita lakukan. Nah, kebetulan yang tahun ini di kantor pusat di sini gitu. Dan sudah berapa tahun juga saya lupa ya, kita memang sudah terbiasa santunan sampai 1.000 paket gitu kan. Cuman waktu itu tersebar. Jadi nggak mengumpulkan orang 1.000 dalam satu waktu gitu ya Bu. Misalnya di Jakarta, misalnya waktu itu kalau saya nggak salah di Palembang itu 200 paket, di Bandung 200 paket, di Surabaya, di ini gitu. Jadi baru sekarang nih akhirnya kita kumpulkan lagi, sama seperti waktu pertama kali kita santunan gitu. Rumat Berbagi ini mulai di-create ya Bu, mulai dibuat gitu. Nah, kalau di kantor pusat ini berarti yang akan menerima itu sasarannya sekitar lingkungan kantor pusat atau seperti apa Bu? Karena kan di sekitar kantor pusat kan ada unit-unit Rumat ya? Nah, itu seperti apa? Biasanya kita berikan yang terdekat dengan lokasi usaha kita. Kayak kita kan kita punya gudang logistik di Cikarang Barat ya. Jadi kita di Telaga
Murni. Telaga Murni. Jadi kita sasar ke daerah Telaga Murni. Terus kita punya klinik di Tambun ya, kita minta orang Warga Tambun, ya. warga Tambun. Kita ada di Margahayu, Iya, kita minta dari Margahayu. Dan tentu yang di sekitar kantor ya, Lambang Sari, Lambang Jaya, Sukadanau, karena owner kita tinggal di daerah Sukadanau gitu kan. Jadi betul-betul kita ingin memberikan langsung manfaat itu kepada masyarakat yang memang dia juga merasakan ada dampaknya gitu, ada lokasi usaha kita di situ gitu. Dan sekalian mungkin kita bahwa menunjukkan bahwa kita itu ada kantor pusatnya dan terorganisir gitu ya Bu ya. Mungkin selama ini tahu mungkin di pinggir jalan Rumat dikiranya cuma satu doang gitu kan, ternyata kita punya satu wadah yang besar gitu kan, dan unit-unit yang ada yang masyarakat lihat itu adalah bagian dari satu wadah yang besar itu. Nah kemudian untuk teknisnya Bu, yang tergambar dari Ibu itu seperti apa ya untuk pendistribusian 1.000 orang kumpul gitu Bu? Apakah effort untuk menyiapkan segalanya itu seperti apa Bu? Apa sudah Ibu konsep benar-benar? Ya, karena kita sudah biasa ya ini ya, jadi memang tidak terlalu bikin deg-degan ya gitu. Cuman yang bikin deg-degan itu kan cuma satu, hujan. Pada saat distribusi nanti hujan nggak ya gitu ya. Itu yang bikin deg-degan. Tapi secara teknis pengerjaan persiapannya itu kita sudah alhamdulillah sudah biasa. Kebetulan memang kan kita banyak kegiatan di kantor yang banyak ngerjain sendiri tuh. Jadi kita punya IO nih. Kata kemarin kata Kim ya, karyawan di rumah itu bilang, wah kayaknya kita harus bikin divisi IO nih Bu ya gitu kan ya. Karena saking seringnya kita tuh bikin kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah kita juga punya vendor yang menyiapkan paketnya langsung. Jadi kita nggak perlu belanja satuan gitu ya. Jadi kita langsung pakai vendor, dan vendor itu sudah siapkan dengan dusnya, dengan stikernya, sudah rapih lah gitu kan. Langsung diantarkan ke lokasi. Itu sangat mengurangi pekerjaan 80% gitu. Karena yang paling berat untuk santunan kan memang menyiapkan santunannya sendiri ya. Iya betul Bu. Gitu. Dan acaranya itu kemarin di gedung Oso ya, dekat kantor gitu kan. Awalnya mau di kantor, ternyata pas kita hitung-hitung, banyak juga ya ternyata 1.000 orang itu ya gitu kan. Kita harus nutup jalan. Iya, dan kita harus nutup jalan gitu kan ya. Ternyata kita terlalu pede, kita pikir kantor kita besar, ternyata kantor kita kecil ya kan. Betul sekali. Jadi nggak muat, akhirnya kita cari tempat dan alhamdulillah dapat di gedung Oso, dan alhamdulillah sekali kita dikasih harga cuma 30%. Luar biasa, terima kasih ya Oso Sport Center, luar biasa dukungannya, sama juga dukungan dari Abuya ya. Abuya itu juga kita juga dapat diskon karena mereka ingin bantu. Buat apa? Buat santunan untuk anaknya. Kita ikutan dong berpartisipasi gitu. Kita juga ada vendor percetakan ya. Kita biasa punya percetakan, Pak Dayat, Boni juga ikutan. Bu, buat apa ini? Ikutan dong, kita mau ikutan gitu. Ternyata santunan ini membuat banyak orang ingin tergerak gitu, ingin berpartisipasi, dan kami nggak ada masalah gitu kan ya. Alhamdulillah kalau semakin banyak orang yang mau berpartisipasi, kita lakukan dengan gembira gitu kan ya. Bahkan dengan itu menjadi semangat yang lebih, ternyata kita bisa menjadi inspirasi nih gitu kan. Saya juga dapat kabar awalnya dari sekian puluh juta jadi sekian juta gitu kan. Itu kan luar biasa sekali gitu maksudnya. Dan semua ternyata kalau dengan kegiatan sosial ingin terlibat gitu. Terlibat. Dan secara umum berarti emang banyak, alhamdulillahnya banyak kemudahan ya Bu. Alhamdulillah banyak kemudahan. Waktu itu saya dengar Pak Dadang ya, ownernya rumah, dia bilang, duh kok saya pesimis ya gitu kan. Tapi pas lihat dalam perjalanannya, saya jadi optimis nih gitu kan. Betul. Ya alhamdulillah gitu. Tentu ini doa semua orang ya, doa teman-teman yang panitia, teman-teman karyawan yang enggak panitia. Tapi kalau di kita semua sih jadi panitia. Bu, jadi sekantor ini harus jadi panitia, dipaksa jadi panitia gitu. Jadi gini teman-teman, Sobat Duduk Manis, di kantor ini itu nama itu hanya formalitas. Nama formalitas. Jadi semuanya itu terlibat dan memang wajib terlibat. Jadi seperti ada sanksi sosial ketika ada kegiatan kantor, kamu nggak terlibat gitu. Kayaknya aneh gitu ya Bu ya. Bener aneh. Ya, Bu? Dia akan tersingkirkan. Kayaknya aneh gitu. Jadi kelihatan gelagatnya juga aneh gitu karena merasa tidak terlibat, dan itulah serunya di sini gitu teman-teman. Nah Bu, terkait paket sembako Bu, apa aja Bu?
kemarin itu yang sempat kita isi. Kan lumayan gede tuh dusnya, 30 meter kali 30 senti kali 30 meter gimana bawahnya? 30 senti kali 30 kalau nggak salah ke atasnya, atau 35 gitu. Iya, saya sendiri tuh lupa inget ya. Kan Pokoknya bahan-bahan sembako pokok ya, isinya, pokoknya Bu. sembako lah, beras, minyak minyak, goreng, sirup terigu, kali ya, Bu. sirup, apa tepung ya, Tepung sempat, terus kopi, teh, dan garam ya, Bu. garam gitu. Kalau saya nggak salah, dan ada uang juga, tidak terlalu banyak sih, tapi lumayan lah untuk bisa ganti transport yang datang. Betul Bu. Dan kelihatannya kecil, tapi kalau kaliannya 1.000 sih kayaknya itu banyak, Bu. Uang yang banyak itu. Banyak dia ya, alhamdulillah. Baik, Sobat Duduk Manis, itu untuk bagaimana persiapan, bagaimana sih ceritanya kemarin, awalnya itu seperti apa gitu, rumah berbagi ini diadakannya, yang dulu awalnya sempat emang guyup di satu tempat gitu, terfokus, kemudian dicoba untuk dibagi per wilayah di Indonesia. Kemudian untuk tahun 2025 ini spesial, kita kumpulkan di kantor pusat dan 1.000 paket. Nah Ibu, untuk momen yang menarik Bu, boleh itu pas persiapannya kah, atau pas justru di hari H ada sesuatu yang menarik gitu, yang Ibu langsung dengan hal itu Ibu langsung bisa terharu atau bisa berbahagia dengan momen itu gitu Bu? Waktu kemarin pas santunan itu kebetulan saya kan ada di panggung bantuin yang sembako, ya untuk bantu sembako, alur dia turun segala macam. Jadi dia tuh ada nenek-nenek lah ya, lansia gitu. Saya ingat betul waktu dia maju tuh kan, dia juga arahnya juga dia bingung kan. Tapi dia ngomong gini yang bikin saya juga agak, Neng, makasih ya, masih ingat sama nenek diundang. Saya ya Allah, ya Nek, kata saya gitu, sehat-sehat ya Nengnya, dia pegang saya gitu kan, terus disalamin Pak Farudin gitu. Ini nenek harus lewat mana, lewat situ Nek gitu. Jadi yang buat saya merasa lontaran itu, saya tuh merasa membayangkan, gimana ya kalau saya tua gitu, apakah ada orang yang memperhatikan. Jadi tercetus itu betapa dia merasa diperhatikan kan, itu kan yang membuat dia merasa terima kasih ya, udah nenek udah diundang gitu. Jadi dia merasa dia diperhatikan, sama seperti waktu kita memberi santunan ke veteran. Waktu veteran itu juga dia mengucapkan sangat banyak terima kasih karena sudah memberi perhatian gitu. Kadang-kadang gini, kita itu mungkin kalau kita masih di usia produktif ya, di usia produktif kita sangat sibuk dengan aktivitas kita kan. Betul. Usia semakin bertambah, secara finansial semakin bagus, semakin mapan gitu. Kita lupa kalau kita tua tuh nanti akan seperti apa, kita nggak tahu. Iya betul. Jadi pada saat ada si nenek itu ngomong itu, saya tuh merasa betul-betul tersentuh sekali di hati saya. Padahal itu nggak seberapa ya. Itu nggak seberapa, tapi membuat si nenek itu begitu bahagia gitu karena dia merasa diperhatikan. Luar biasa ini sentuhan memberikan ya. Memang santunan itu memberikan kebahagiaan kepada banyak orang gitu. Yang memberi dan yang menerima pun sama-sama bahagia. Dan di jalan aja sudah susah gitu. Terus saya bantu turun di tangga gitu. Terus dia ada lagi nenek-nenek satunya lagi bilang, ini gimana nenek nggak bisa turun, nggak ada tangganya, dia nggak lihat itu ada tangga gitu. Tenang Nek, ada tangganya gitu, nggak bisa lihat gitu loh. Terus akhirnya saya bilang, Nek pegang bahu saya ya, gitu, pegang bahu saya gitu, nanti nenek pegang jalan ya gitu. Terus pegang, oh iya ada ya jalannya ya, terima kasih ya gitu. Kebetulan pas aliran saya tuh banyak yang lansia gitu kan yang itu, jadi memang saya tersentuh sekali gitu. Ya memang kita itu kadang-kadang tidak sadar juga bahwasanya terlalu sibuk kita tidak memperhatikan orang-orang di sekeliling kita gitu. Mereka-mereka yang membutuhkan. gitu. Bahkan dengan kesederhanaan itu ternyata mempunyai arti lebih buat mereka seperti itu. Mungkin mereka selama ini hanya di rumah, mungkin kan keluarga jauh, sama sudah tua, begitu dapat informasi dari kantor desa, kemudian disalurkan oleh RW, Nek nanti kita ke Oso ya, nanti ada kegiatan ini, jadi begitu di sana
begitu langsung ketemu sama Ibu yang menyelenggarakan, Pak Dadang dan Pak Farudin, bertemu sama kita semua, mengucapkan terima kasihnya saya rasa akan setulus itu gitu. Jadi Ibu bisa merasakan itu gitu. Dan sentuhannya juga. Jadi merasa saya ini udah tua ya, mungkin ketika saya punya nenek waktu belum meninggal ya emang orang tua itu seperti itu. Saya cuma tinggal nunggu mati kok. Jadi gitu dia seperti gitu. Jadi begitu ada perhatian dikit, misalnya kita berikan sesuatu masakan kesukaan dia walaupun dia udah nggak bisa makan itu, ini rasanya terima kasih ya saya masih diperhatikan. Itu emang benar-benar luar biasa sekali. Betul. Betapa besar itu ya. Iya Bu. Dan mungkin untuk seusia Ibu untuk menjadi ke usia sana mungkin udah tidak jauh lagi jaraknya gitu ya. Itu juga mungkin yang merasa Ibu nanti ketika saya sudah sepuh apakah masih akan ada perhatian-perhatian yang saya terima seperti saat ini. Jadi benar-benar berasa gitu ya Bu. Nah kalau pas pelaksanaannya Bu sempat hujan gede banget sih Bu. Tapi alhamdulillah sebentar. Alhamdulillah itu gimana Bu? Apakah adakah doa-doa yang terbesit? Kan karena kita untuk Sobat Manis perlu ketahui kita itu Oso Sport Center itu sangat luas sekali. Bisa menampung 1.000 orang lebih. Dan emang itu sport center gitu, gelanggang olahraga yang emang orang akan berkeringat di situ gitu Bu. Jadi ketika kita mengumpulkan anak-anak dan lansia itu PR-nya adalah bagaimana menjaga suhu agar tetap nyaman dan acara berlangsung dengan sukses gitu. Nah itu gimana tuh Bu? Sempat dikasih hujan sama Allah Bu? Betul ya, saya juga bersyukur sekali itu hujan besar. Karena memang saya doa saya itu juga, aduh ya Allah semoga tidak terlalu panas gitu. Semoga sejuk gitu udara. Karena saya bayangin teman-teman yang bantuin di lapangan itu kan yang bagi itu aduh bisa pada mokel istilah sekarang ya. Iya mokel. Buka puasa sebelum waktunya. Iya buka puasa sebelum waktu. Saya deg-degan juga ini jangan sampai teman-teman itu lemes akhirnya buka puasa gitu. Saya berdoa gitu. Waktu saya datang itu panas sekali kan, terik sekali. Dan itu memang saya lihat itu teman-teman masih berjibaku nurunin kloter terakhir. Iya, betul. Saya tanya waktu itu belum selesai, sebentar lagi Bu ini yang terakhir. Aduh udah bercucuran keringat. Aduh saya udah ngebayangin itu tenggorokan pasti kering banget kan gitu kan. Setelah mulai acaranya pas di acara sambutan tuh tiba-tiba petir menggelegar sampai buluran nanya itu petir katanya gitu. Waduh sebentar lagi hujan. Waktu dengar itu saya cuma bilang gini, ya Allah apapun ketentuanmu itu ya sudah hamba terima saja tapi tolong semua jadi lebih mudah gitu kan ya. Dan saya tuh ya memang itu ya doa itu di 1 jam betul diijabah ya gitu ya. Hujan deras sekali sederas-deras dan saya itu waktu itu juga tidak bisa apa-apa, saya cuma bisa ya Allah udah pasrah aja lah. Tapi saya percaya betul kalau Allah itu pasti akan cari cara yang mudah buat kita dan cara yang paling nikmat buat kita gitu. Dan saya percaya betul gitu. Teman-teman panik kan mindahin itu gitu. Saya cuma teringat satu, kita punya kantong yang biasa kita kasih buat rumah berbagi yang selain kerdus. Saya bilang saya suruh teman di situ, saya bilang kantongnya tolong disediain, takut kalau kerdus-kerdus yang jebol itu bisa langsung dimasukin ke kantong. Betul. Oh siap Bu gitu. Kalau saya nggak salah nggak sampai 5 menit hujannya berhenti. Tapi hujan itu sangat besar, sangat deras dan membuat suasana tuh langsung adem. Seketika tuh langsung sejuk, adem dan gak ada panas sampai acara selesai. Luar biasa, Allah itu memang benar-benar dia punya cara yang di luar kita nggak bisa pikir gitu. Karena waktu itu kita berharap jangan hujan, padahal hujan itu yang memberi kesejukan gitu kan. Dan saya nikmat dan alhamdulillahnya cuma 1 dus ya kalau saya nggak salah yang jebol ya. Sisanya aman, terkendali gitu kan. Ya karena hujannya cuma sebentar hanya 5 menit dan Allah berikan rezeki dan keberkahan itu melalui hujan. Jadi dingin, sejuk, nggak ada lagi. Saya khawatir tadi ada pingsan karena kegerahan gitu kan. Karena mayoritas anak-anak dan lansia dengan kondisi gedung yang saya bilang tadi kan Bu. Betul. Terus panitia sudah siapin ambulans, siapin 1 datang 4 ya kalau saya nggak salah ya. Masya Allah. Luar biasa sekali. Luar biasa, apresiasi banget saya sama teman-teman panitia. Insya Allah. Oke, itu untuk hal-hal beberapa yang benar-benar menyentuh di mana suasana juga Ramadan. Jadi terkadang apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini emang punya feel lebih gitu ya Bu, gitu. Apalagi hal itu yang bisa dirasakan oleh orang lain maupun
dirasakan oleh diri kita sendiri. Masih bersama Ibu Melia. Aduh, Masya Allah, yang selalu cetar membahana ya Bu. Baik Ibu, kemarin selain kita berbagi paket sembako dan santunan, kita juga ada buka puasa bersama. Kemudian kita ada hataman. Jadi pokoknya kita spill nih. Jadi ada yang bilang kan kebaikan itu ada yang ditutup-tutupin, ada yang emang harus dibuka. Kenapa? Biar yang lain menjadi inspirasi. Jadi kita buka nih. Di rumah kemarin itu selain 1.000 santunan dan paket sembako, kita juga ada buka puasa bersama mitra strategis, dokter, klinik dan semua vendor. Kemudian kita juga ada hataman. Nah, perlu sobat duduk manis tahu, di rumah di kantor pusat itu sehari itu targetnya 1,5 juz sampai 2 juz. Kebayang dong? Nah, kebayang dong. Dan kita berhasil hataman pas di hari H acara ya Bu, alhamdulillah. Kemudian kita buka puasa bersama, sholat maghrib bersama, kemudian sholat isya dan tarawih bersama. Ada kultum, ada tausiah juga dari Ustadz Ahmad Ghozi Siddiq. Nah, itu seperti apa Bu? Kenapa Ibu mengonsep kayaknya nggak cukup nih cuman berbagi paket aja, kita harus buka puasa bersama rekanan, itu seperti apa Bu? Membagi kebahagiaan atau seperti apa? Iya, awalnya kan rencananya itu kita santunan dan langsung sekaligus buka puasa. Ternyata setelah dihitung waktunya nggak cukup. Karena santunan saja bisa lebih 2-3 jam ya kan. Akhirnya kita bikin 2 kegiatan. Pertama itu santunan kepada yatim dan duafa gitu kan. Setelah itu yang kedua dilanjut dengan buka puasa. Buka puasa bersama dengan seluruh karyawan di rumah yang di area Jabodetabek ya kan. Yang di kantor pusat dan bersama mitra strategis tadi ya, dokter, terus vendor-vendor obat ya kan, terus perwakilan pemilik apotek gitu. Jadi memang jadi ceritanya gini, saya itu kan sering diundang buka puasa. Kalau buka puasa bersama Bu, tapi saya tuh suka males datang karena nggak ada tarawehnya. Ini Jadi menarik nih. tarawehnya akhirnya di rumah, jadi malam-malam kita udah ngantuk-ngantuk harus taraweh gitu kan. Taraweh kan sunnah ya, tapi kan sunnah bukan nggak harus ya, tapi buat saya itu kan datangnya cuma setahun sekali gitu. Jadi saya merasa itu jadi wajib gitu. Sayang sekali waktunya hanya datang setahun sekali, kok kita nggak bisa manfaatkan gitu. Jadi saya bilang sama teman-teman, kalau kita bikin acara, kita bikin ya yang ada tarawihnya, supaya orang itu datang tidak hanya buka, tapi dia betul-betul tarawih gitu. Waktu itu teman-teman nanya, Bu gimana Bu, vendor kan belum tentu mau ikut tarawih. Tamu-tamu, ya nggak apa-apa, saya bilang. Tapi kalau bisa karyawan kita harus wajib ikut tarawih gitu. Kita kan nggak bisa paksa orang lain, tapi kita bisa paksa karyawan kita, saya bilang gitu. Kenapa dipaksa? Karena ibadah itu kadang-kadang memang harus dipaksa. Iya betul Bu. Kalau enggak nggak sampai gitu. Betul. Nanti kalau sudah terbiasa atau terpaksa, lama-lama dia jadi biasa. Gitu. Jadi memang termasuk tadarus tadi Pak. Itu tadarus ini baru terjadi nih tahun ini. Biasanya memang tadarus tapi hanya beberapa lembar gitu ya, tidak diwajibkan. Sekarang 1 hari 1,5 juz sampai 2 juz. Begitu ada sisa waktu lanjut nggak nih? Karena udah terbiasa tadi Bu. Karena terbiasa gitu kan. Betul. Sampai awalnya kan kita mau sampai di tanggal 25 ya. Kalau saya nggak salah hari ini terakhir. Ternyata kita bisa majuin. Betul. Jadi pas hataman, dan hataman itu idenya 2 hari sebelum acara. Ingat sekali saya. Itu bukan acara yang sudah disusun, bukan. Tiba-tiba kita bisa nih hataman gitu. Kenapa nggak hataman aja gitu. Kita hataman sekalian buka puasa bersama gitu. Itu nikmat sekali gitu kan. Berarti emang ya selain tadi misi besarnya Rumat bahwa kita akan benar-benar bekerja untuk menurunkan angka amputasi, ternyata di konsep acara untuk buka bersama dan sholat tarawih ini ada misinya juga nih Sobat Duduk Manis, di mana biasanya orang buka puasa itu bahkan kadang maghribnya lewat Bu. Apalagi kalau yang di restoran dengan keramaian seperti itu, kondisi musolanya yang mungkin sempit, terbatas ya kan, akhirnya buat apa gitu puasa buka bersama nggak sholat ya Bu ya. Jadi Ibu ternyata makanya sampai ke sampai ke di set acaranya itu sampai emang benar-benar sholat tarawih berjamaah gitu. Ternyata
mematahkan kebiasaan selama ini kalau buka puasa bersama pasti tidak tarawih. Iya betul. Luar Nah biasa, lucunya Masya nih Allah. waktu sholat isya kan salam tuh ustadznya imamnya kan Iya. sholat sunnah. Sholat sunnah. Terus ada teman-teman tuh buka mukena, saya langsung teriakin, jangan dibuka mukena ya, kita langsung taraweh. Taraweh, gitu. Ya apapun gitu kan. Iya, Akhirnya iya. terpaksa gitu kan, mau nggak mau gitu Pakai kan. lagi dong. Pakai lagi deh bukannya kita taraweh. Iya. Alhamdulillah Alhamdulillah. semua yang hadir yang selain yang haid ya itu sholat taraweh gitu kan ya. Dan saya senang sekali gitu. Setelah itu kita masih berdialog ya Iya, sama betul. teman-teman. Sempat ada pengarahan juga Pengarahan kemarin. juga. Ya, Bu. Kayaknya di mana-mana sih pengarahan terus ya gitu Siap. kan ya. Kalau udah ada Ibu pasti pengarahan. Ya karena Insya memang Allah. kan jarang ketemu ya Iya, kita ya. betul, Jadi memang betul. kesempatan ketemu itu kesempatan untuk bonding sebetulnya sama teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Bu untuk Saya lupa loh, saya mau bilang terima kasih dulu sama panitia. Boleh nggak? silakan Bu, Aduh, silakan. ini yang paling saya syukuri ya Iya, sebetulnya alhamdulillah. dari teman-teman di kantor itu di rumah itu bahwasanya mereka itu betul-betul bekerja itu dengan sepenuh hati. Kalau di pelayanan dia merawat dengan sepenuh hati, yang di kantor pusat ini bekerja dengan sepenuh hati. Saya ingat waktu malam sebelum hari H itu ya, ada kurang lebih 10 orang ya kalau saya nggak salah, 9 atau 10 orang ya, yang begadang di Oslo. Jadi dia pasang karpet ya kan. Berarti sahur di situ dong Bu? Dia sahur di situ, tidur di situ. Aduh saya itu sampai luar biasa tepuk tangan itu memang buat mereka tuh ya. Saya itu sampai sedih, merasa bersalah gitu ya. Aduh kasihan ya dia harus sahur di tempat apa yang di tempatnya nggak inilah gitu kan ya, nggak, dia harus capek besok, dia harus bertugas gitu ya. Saya ada perasaan galau juga, jadi saya juga jadi nggak bisa tidur juga itu. Saya masih jam 1 masih nanya, kalian masih di situ gitu. Iya Bu masih. Aduh saya juga jadi merasa apa ya, apa saya kesana aja gitu ya? Iya, rasanya saya susulin aja. Iya, saya pengen nyusulin gitu ya. Tapi saya kalau kesana juga saya bisa kontribusi apa gitu. Terus saya juga mikir kalau saya kesana tuh mereka seneng atau sebel ya gitu kan. Kadang merasa kadang-kadang kan saya juga agak banyak ngatur ya. Jadi betul. Takutnya saya kesana jadi membuat suasana jadi semakin nggak enak atau gimana gitu kan ya. Ya sudahlah, saya tanya aman nggak? Aman Bu, aman gitu kan. Perlu kesana nggak usah Bu gitu ya. Pokoknya yang penting mood ibu baik aja. Repot juga dia. Itu yang paling penting ternyata ya kan. Karena kalau mood ibu baik kayaknya semuanya baik-baik saja. Iya betul. Nah terus kayak gitu tuh saya dan di situ tuh saya merasa sangat tersentuh sekali gitu. Saya ngerasa ngelihat iya ya, ke teman-teman ini bisa ya bekerja betul paham gitu loh. Ini pekerjaan yang membutuhkan keikhlasan kan. Saya waktu itu ngomong, saya nggak bisa kasih kalian apa-apa. Tapi kalau kalian kerja dengan ikhlas, insya Allah lah Allah kasih kalian kemudahan dan kebaikan. Allah kasih pahala buat kalian gitu. Ya kita nggak pernah bisa lihat pahala kan. Betul Bu. Kalau pahala ada wanginya kita bisa cium ya. Kan kita nggak bisa lihat. Tapi yang kita bisa yakini kan, bahwasanya kebaikan ini akan berbalas kebaikan lagi gitu. Betul. Dan itu saya terharu sekali betul sama teman-teman 10 orang itu. Siapa itu? Pak Ade ya termasuk ya. Ada Iqbal, ada Kim, ada Aris, Zamri, Mas Aris, Mas Afian, terus Mas Afan, Adit, dan di kita kreator kita Iqbal. Terima kasih banyak loh Bang gitu kan ya. Luar biasa. Wah, Yusuf benar, Mas termasuk Yusuf. Istrinya ditinggal di rumah. Iya benar. Pak Ade juga ini si anak lagi sakit ya waktu itu ya. Benar. Tuh anak lagi sakit gitu. Saya jadi merasa bersalah, tersentuh, terharu gitu. Tapi yang saya pahami ternyata teman-teman itu paham bahwasanya ini adalah kita lakukan untuk kebaikan banyak orang, kebaikan diri kita. Jadi kalau kita memberikan kebaikan ke orang sebetulnya bukan apa-apa, itu hanya untuk diri kita. Iya, betul. Kalau kamu bersedekah maka bukan apa-apa, hanya untuk dirimu. Bukan untuk kamu mendapatkan pandangan lebih dari enggak, itu hanya untuk dirimu. Iya, betul. Pokoknya semuanya untuk dirimu. Betapa kalau saya kadang-kadang ngerasa
itu egois sebetulnya ya. Kalau secara kasat mata, Iya, yes. karena kan kita lakukan kebaikan, pasti kita dapat kebaikan. Iya. Kenapa? Apa ruginya kita melakukan kebaikan? Oh, itu hanya datang buat kita kan. Betul, Bu. Kadang-kadang kan kita yang memaksa pikiran kita, bahwasanya orang yang kita berikan kebaikan, dia harus berbuat baik ke kita. Iya, Padahal kebaikan ini bisa datang dari yang lain. Iya, betul. Dan tanpa kita sadari sebenarnya itu adalah kebaikan. Iya. Saya termasuk yang waktu itu dengar ceritanya ada karyawan pernah kerja di tempat lain. Dia bilang, "Gimana kamu kerja di sini?" Saya tanya. "Saya senang, Bu. Di sini itu saya tuh sholat dipaksa." "Hayolah sholat." Ibu kan suka teriak, "Hayolah sholat. Ayo ini udah waktunya sholat, emang nggak sholat?" Di tempat lain buru-buru saya sempat sholat. Bahkan hajar terus sampai saya kehilangan waktu sholat. Dan itu tidak disadari sampai kita merasakan, oh iya kita punya waktu sholat itu nikmat. Kadang-kadang kita nggak sadar kan. Betul. Luar biasa. Dan saya tuh terharu ya. Kadang-kadang memang saya suka ngerasa, apa iya benar ya ibadah itu harus dipaksa. Tapi ya mau gimana tetap harus dipaksa gitu. Kalau enggak, saya takutnya apa? Takut saya tuh nanti ditanya, kok kamu tahu ada orang tidak berbuat baik, kamu diamkan saja. Oh iya. Jadi saya berusaha untuk ngajak teman-teman, ayo kita berbuat kebaikan. Dan alhamdulillah sekali waktu hari itu dan acara itu semuanya lancar dan tidak ada yang misu-misu. Nggak ada yang kesel ya, semua panitia suka, bahagia dan itu yang membuat saya paling bahagia itu. Jadi ya emang harus dipaksa sih, Bu, untuk hal kebaikan ya dalam tanda kutip, karena ya memang kalau sudah biasa berbuat baik, jadi akan ngalir gitu aja gitu, dia akan ngerti tanggung jawabnya. Saya contoh realnya saya gitu ya, saya dapat kabar anak saya sakit kan, kemudian saya bilang, tapi saya malam ini saya tidak pulang, saya bilang seperti itu kan. Ya otomatis ada plus minus di situ kan. Di situ kita harus memilih, yang jelas fokus besarnya adalah tujuan ini harus berhasil dan saya harus di sini dulu ya, nanti yang keluarga insya Allah yang akan jaga. Udah seperti itu dan semuanya alhamdulillah berjalan so far so good sih, Bu, gitu kan, pelan-pelan. Nah, dari suasana acara sendiri, Bu, kan Ibu pasti udah punya gambaran nih nanti kalau 1.000 orang berkumpul mereka akan menerima santunan, itu acaranya akan meriah apa gitu, itu sesuai ekspektasi Ibu nggak, Bu? Sesuai. Bahkan saya merasa santunan 1.000 seperti santunan dengan 100 orang. Sangat smooth, sangat lancar. Ya ada beberapa sedikit masalah, tapi nggak terlalu crowded. Saya tuh tadi ngebayangin, waduh orang akan desak-desakan, ada yang pingsan, ada yang gotong-gotong ambulan, gitu ya, ada yang digotong di ambulan. Tapi saya juga gini, aduh ini nggak boleh, ini vibrasi negatif gitu kan, kita harus berpikir positif terus gitu kan. Dan saya meyakini bahwasanya ini acara hanya selesai dalam waktu 2 jam, tidak akan ada apapun, tidak akan ada crowded apapun, semua flow-nya jalan lancar gitu kan. Waktu saya dengar cerita, "Bu nggak tahu sih ini yang desa ini kan begini." Wah, cerita terus gimana bisa diatasi nggak? Bisa sih, Bu, ya alhamdulillah kan. Yang penting itu bisa teratasi, tidak ada. Itu kan khawatir banget kan orang pingsan kan, orang jatuh terinjak, harus kita bawa ke rumah sakit. Misal itu yang saya paling khawatir gitu. Dan memang itu yang paling peran besar itu kan memang Pak Farudin juga ya. Pak Farudin yang ngotot banget, dia harus ada kupon, alurnya begini, karena beliau kan pengalaman panitia kurban tuh kan. Betul. Jadi dia bilang harus begini. Udah nurut aja deh, nurut aja. Ya sudah, kita udah nurut aja kan. Alhamdulillah ternyata benar gitu loh. Kita ikutin dan flow-nya lancar, aman, dan tidak ada desak-desakan yang seperti dikhawatirkan. Bahkan masih bisa foto-foto ya. Masih bisa foto-foto gitu. Luar biasa lega, pokoknya kayak apa namanya, kayak kita punya suatu hajat besar dan Allah kasih kemudahan, kemudian semuanya terkabul gitu ya perasaan itu. Alhamdulillah. Jadi sekarang itu di suasana kantor itu emang kayaknya lebih sendu, lebih kayaknya kita kemarin habis melakukan hal yang luar biasa, kemudian kita masih bisa bersama-sama menyelesaikan itu, kemudian dalam kondisi yang sehat luar biasa, tuh kayaknya lebih positif juga. Dan sekarang jadi bingung juga ya, nggak ada kegiatan ya. Iya benar. Untungnya hari ini kita ada pemilihan dai terbaik ya, Bu. Alhamdulillah. Ada lagi tuh ya di rumah macam-macam tuh ya. Ada pemilihan dai terbaik lagi. Iya, jadi Sobat Duduk Manis saya kasih lagi bocoran, mungkin bisa
contoh untuk perusahaan lain. Jadi selama Ramadan kemarin kita ada kultum. Setelah kita tadarus 1,5 juz sampai 2 juz, kita ada kuliah 7 menit. Nah, ustadznya siapa? Para karyawan semua. Jadi bergantian, kemudian kita kasih tema selama 30 hari. 10 hari pertama adalah pembebasan dari api neraka, 10 hari kedua adalah ampunan, kemudian 10 hari ketiga itu atau saya terbalik ya. Pokoknya 30 hari itu kita bagi semua karyawan, Bu. Jadi Sobat Duduk Manis mereka akan secara bergantian tuh setelah mengaji mereka akan melakukan kultum kuliah 7 menit. Ada yang namanya Ustadz Iqbal, Masya Allah. Ustadz Iqbal dengan segala sorbannya, sajadah dan peci yang punya Bapak Farudin ternyata. Nah, besoknya sakit. Ternyata hodamnya nggak kuat. Nah, hari ini itu akan kita hari ini penutupan itu tadi udah diskusi sama Mbak Alfia selaku supervisor HRD. Hari ini akan ada 2 yang tampil. Nah, setelah itu nanti kita akan ada vote, Bu. Di form. Nah, nanti pemenangnya akan mendapatkan apresiasi dari Ibu Melia. Kalau itu kita spill, Bu. Kita ini ya, Bu, kita keep. Tapi untuk konsepnya mungkin bisa ditiru untuk perusahaan yang lain gitu. Ada Ustadz Adit ya? Ada Ustadz Adit, Masya Allah. Seru banget. Barang siapa? Masya Allah. Barang siapa? Nah, terakhir Ibu, untuk harapannya, Bu. Setelah kita melaksanakan semua ini, kemudian harapan ke depannya di tahun ke depannya mungkin untuk Rumat sendiri bisa, mungkin untuk agenda kita di Rumat Berbagi mungkin 2026 itu seperti apa, silakan Ibu. Ya, harapan saya seperti ini jangan dihentikan atau jangan terhenti, tetap akan berlangsung untuk tahun-tahun berikutnya. Kita bisa 1.000, nanti akan bertambah terus gitu, dan semakin banyak yang menerima manfaat. Dan saya juga berharap partisipasi dari teman-teman karyawan tentunya gitu kan. Sebetulnya kita nggak ada memaksa harus bagaimana, ya seikhlasnya saja. Biasanya pas habis gajian kita umumin, ada nggak yang mau ngasih sodako, infak, zakat ke kita punya rekening nih gitu kan. Dan ini akan kita salurkan di acara Rumat Berbagi gitu. Dan kegiatan dan panitia ya teman-teman siapapun itu nanti akan tetap siapapun nanti gitu tetap melakukan dengan semaksimal mungkin, dengan penuh semangat dan keikhlasan gitu, sehingga acara itu akan terus terjadi gitu kan. Nah, Bu, kalau misalnya dari setelah melihat podcast kita ternyata ada yang tertarik, Bu, ingin menyumbang juga, ingin ikut serta dan berpartisipasi, itu caranya seperti apa, Bu? Ada, Bu, kita punya rekening Rumat Berbagi sendiri, nanti akan keluar ya. Nanti akan ada di bawah sini tulisannya. Iya, baik. Itu rekening Rumat Berbagi dan itu kita salurkan biasanya setahun sekali, kecuali waktu ada kasus gempa Cianjur. Gempa Cianjur itu kan gempa hebat ya. Waktu itu kita akhirnya keluarkan lagi dana dari situ. Alhamdulillah banyak yang nyumbang. Terus pas itu nggak lama kita Ramadan, alhamdulillah ada. Pokoknya kalau untuk kebaikan semua orang pasti ingin terlibat. Tidak ada uang, dia sumbang tenaga. Tidak ada betul. Tidak ada tenaga pikiran, dia hanya dengan tersenyum. Ya gitu ya. Iya betul. Kata Ustadz kemarin gitu kan. Betul. Luar biasa sekali. Ya itu tadi sekelumit cerita dari Rumat Berbagi 2025 yang sudah dibagikan oleh Ibu Melia Wasni selaku General Manager PT Rumah Perawatan Indonesia, dari bagaimana sih Rumat Berbagi ini awalnya itu seperti apa perjalanannya, kemudian bagaimana persiapannya, kemudian bagaimana prosesnya, dan hal apa yang menarik di dalamnya, dan harapannya sudah disampaikan oleh beliau. Sobat Duduk Manis, itu tadi cerita tentang Rumat Berbagi 2025 yang telah disampaikan langsung oleh General Manager PT Rumah Perawatan Indonesia Ibu Melia Wasni. Bagaimana Rumat Berbagi itu awalnya, kemudian perjalanannya untuk mempersiapkan seperti apa, kemudian teknis dan insight yang didapat, hal-hal yang menyentuh, kemudian harapan, dan semuanya sudah disampaikan oleh Ibu Melia Wasni. Baik, semoga apa yang kita sampaikan hari ini menjadi inspirasi nih, Bu, untuk teman-teman semua untuk tidak lelah untuk menebar kebaikan dan menuai keberkahan. Untuk podcast Duduk Manis hari ini saya cukupkan. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di YouTube, kemudian Instagram, TikTok, dan Facebook @rumat_info.
Indonesia. Nanti teman-teman akan banyak sekali mendapatkan informasi terkini tentang seputar diabetes dan kegiatan Rumat lainnya, Ibu. Saya Ade, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita peduli merawat luka sepenuh hati, dengan cinta dan keahlian sembuhkan luka tanpa henti. Percayakan pada kami dalam kasih yang abadi, Rumat setia menemani, hidup sehat jadi berarti. Rumat, tempat merawat luka diabetes dengan cinta, dengan hati dan perhatian kita sembuhkan bersama. Rumat selalu ada untuk kesehatan yang utama, merawat luka dengan sepenuh hati, hidup penuh bahagia. Kita peduli merawat luka sepenuh hati, dengan cinta dan keahlian sembuhkan luka tanpa henti. Percayakan pada kami dalam kasih yang abadi, Rumat setia menemani, hidup sehat jadi berarti. Tempat merawat luka diabetes dengan cinta, dengan hati dan perhatian kita sembuhkan bersama. Rumat selalu ada untuk kesehatan yang utama, merawat luka dengan sepenuh hati, hidup penuh bahagia. Tempat merawat luka diabetes dengan cinta, dengan hati dan perhatian kita sembuhkan bersama. Rumat selalu ada untuk kesehatan yang utama, merawat luka dengan sepenuh hati, hidup penuh bahagia. Rumat, tempat merawat luka diabetes dengan cinta, dengan hati dan perhatian kita sembuhkan bersama. Rumat selalu ada untuk kesehatan yang utama, merawat luka dengan sepenuh hati. Rumat kita peduli merawat luka sepenuh hati, dengan cinta dan keahlian sembuhkan luka tanpa henti.